Nai tamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jo kenan Medan, dari Medan ni tamong kono awai truk kono bak drone tapak drone dilangsa kan, jadi awai tamong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan di Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh. Yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Cetok Bruknya, puji puji. Nya bahaya mi. Kita Aceh ini diambang apakan bahaya besar. Maka ji wate mencekot mono, ilok sering kat dalam dakwah ku pega. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje dak cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pega ke Indonesia nya. Iji pega ju peraturan-peraturan ni, nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanai dipu efek Paulus nya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangadat je makanan teh apa jo Allah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu reung mo beo. Kagot hi tangen hiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV1. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be hidup lemah je ngayok-yok krehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegawai seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga yang merantau deka, kemenang, nyakan. Tauro tapi hanya jak-jak hinan empun han tak pudah Indonesia pungo kop sakit hati nyo wate-wate lagi nyo ingat tu kenapa pakai icah di mana kok kita nyo katuha-tuha mi katuha-tuha ni walaupun drone tapi kenang skincare hile muda bacun dia tak hiu reung kalau kayak boneka Barbie tu mai nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan tu. Tapi dia baik bengai kakak long tari masuk long tu bukan tari dia ni walaupun kayak kena makan gitu. Tari. Benar ada gop, ni ada lon mati-mati. Pasti dia pegang menang, nak ada gop, draw ke lagi minyak kali kena cerongkot. Can lah guys. Tengok Tuhan. Kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik long kali wabak Allah. Kibani mudib anak-anak long ya Allah punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tapi ke hana gereja di Aceh kan hana gereja nunggu hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyo gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tunggu tapi menyod landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kaso je duk ke gubernur tunggu. Menyai suntik le Jakarta segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngajuk ke kena. Memang program pegat gereja di Aceh ni. Nyo ni cetek tunggu. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo pun. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kata dia tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Udah perehwan yang majino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat Kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal lu diju ekbud ilung yang tak kaya masalah. Atai kai pegat tengku nawate kena utabang bele ba. Tingat lung karam gurita je menam kaji yo lu ekbud. Mia tempat lung tamong gedehnya insya-Allah tengku mentua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe-kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim hujan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah kaum muslimin sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya patutlah kita bersama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah yang mana sampai bak malamnya mantang tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita syukuri, dan apabila tidak berarti termasuk kita kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan kita dalam tamu hudib di akhir dunianya, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan nyo kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tua, kaum ayah yang berbahagia, getanya sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi kita pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika kita nyatakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, nepegale Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada aku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah keciptakan kitanya supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur getanya pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang getanya takuti pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal. Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan kita dalam uro-uro, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo akan kita kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh pehen yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut yaitu dasar takwa kepada Allah. Hinoke getanyo akan lulu dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Menyokan lagi nyo hana cara. Tetap kita nyo sampai dalam udip gabuk dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hidup-hidupnya tapi hana fahala akhirat. Nyokan but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita nyo itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana dua-dua kita nyo tamu selawat tamu laki ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah tak kalian dan tak dengar gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyo peringati hari kelahirannya, neberi Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ini itu dua buah cabang kemuliaan orang Syilon yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan. Adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah. Negubah oleh Allah dari setiap sulbi para nabi terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam nyo merumpak dengan cabang yang paling mulia. Yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya dan siapa manikam siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada dalam ilmu Allah. Kamu tentai nyo ayah nyo bunda, demikian ketika bundanya mengandung hana rasa lelah, hana apuh apa, luar biasa bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jud dunianya, belum pernah. Keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama kita nyuri nang bantah menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi, langit yang takalon bak malamnya hitam, tanpa ada pernak-pernik atau bintang. Tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wate takalon mi hanaduh langit, tapi jidup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, 10 ribu bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatenyan merasa hiran, hantam ke kalan na bintang yang penuh bak langit, tapi bak bungoh menjelang
mendekati waktu subuh, nyo mupluh ribai jitup langit dengan bintang-bintang pengu. Nyo ke bakwatenyan mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atas ruang dunia yang mulia, habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat. Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja. Segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir pada malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit di luar garis. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan lon benci ku lahir Nabi saban, na'udzubillah. Miona yang pegahnya bid'ah, hanya pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati. Ya, pesan saya pada malam ini, kalau memang pernah terucap pada lisan kita, segala mati ni yang mengucap lagi juga sampai mati kafir ni, na'udzubillah. Bahaya. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita senang kelahiran beliau, kita ini sebagai umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah juga nyanhan berlaku hana daya daripada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Besalehat bertanya je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyalah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain teham. Sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri. Kita pegat kenduri maulid. Kita santuni anak yatim. Kita baca barzanji, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ummi, secret kita baca selawat ke Nabi. Secret pula disampaikan oleh para malaikat ke deh bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hana ada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain, hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku, kembalilah engkau kepadaku. Nikmati apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Hingga itu ketanya yang mentong udip sabi-sabi mimtuah dan selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah, gebalah oleh Allah 10 ge. Man ke banjara tengku monyo tanyo selawat ke Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan kalimat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya selawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So hebat istighfar dengan selawat. Kalimat pengampunan hana dua. Paling istimewa kalimat pengampunan itu istighfar. Tapi ketika disandangkan dengan kalimat salawat, itu tinggi pangkat dan derajatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena punya istighfar itu cuman permohonan ampun kepada Allah. Tapi punya salawat
Yang pertama katanya nejab li Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi katanya yang mulia. Yang kedua, Allah memberikan pengampunan kepada katanya. Makanya dalam si Urumi ayah menyojud 2 ke, 4 ke, 6 ke, terus tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lo yakin siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung syilun. Maka utamakan membaca selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada Nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau, curahkan juga kepada keluarganya, curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia, dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya, sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang katanya cintai, di mana jarang katanya uronyo tatuho deng, tatuho kiblat, bisa kita mengerjakan salat, itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumu Allah Subhanahu wa taala. Takdim kemuliaan terutama dan yang paling pertama kita ucapkan kepada Abu Imam Syekh Masjid yang katanya cintai, yaitu Imam Syekh atau Imam Masjid. Demikian kepada imam-imam yang lain yang mukim masjid, baik imam kampung atau imam dusun. Demikian yang kita muliakan BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa, baik tuha pe, tuha lapan, tuha pakat, tuha adat, tuha tuho, tuha itut leuro, juga kebagian para pemuda dan ketua pemuda yang istimewa. Walau malamnya para pemuda hanali lekabe melinggai hum hana ada tegai pemuda buka bejak Melaya pun. Ni muda apa hadirlah. Baik bak keyboard drone ke. Bak lagi yang tanya dong itu. Dan baik mutom. Yang para pemuda istimewa, terima kasih kita ucapkan. Karena kinerja para pemuda lah sehingga acara kitanya itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemuda juga senantiasa berada di garda terdepan itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ba'ura Jumaat, anak muda berhadir mandum, ya, anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah-menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu Tuhannya hanali, siapa tak berangkat. Tinggallah Acehnya bak jara orang drone. Ini sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba. Pakan ke sampai-sampai mu pepep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubno mu ne kata peh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tunjuk. Maka kita be kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baiklah tak pegah tanda peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir kalau mereka sudah rusak, ukur tengok. Yang dakwah-dakwah lagi yang nak belum por. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Nauzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Ketanya pun merasa bertanggung jawab lah. Semua tanggung jawab.
Drone umi juga lagi nyan. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah. Ya, dalam penggunaan gadget atau handphone. Kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Dan orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga. Itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang mentang udip. Ya, kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan jika kita kata wabah Allah. Kita sedang dipertanyakan di alam barzakh satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan. Mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sempit dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka. Bimbinglah mereka. Tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap badayah. Belum dayah kubjai di Aceh. Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kadua go tino. Ya. Artinya pakai nak tanya sampai lun sampaikan mi. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga. Yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asai kan meninggal orang kayak Engku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah. Di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga, baik payah ruhgop, katanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi. Kalau kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanadeh jinosiat meriah guys sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militer-militernya memang dijaga Aceh, bukan kondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang, nyane preh tabo-tabo. Akan deh kehancuran mim tua. Karena Allah yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak jelas kerusakan di darat dan di laut itu sebab kerusakan ulah tangan jahil manusia. Ayo kita nyopi hana trip baru raya kan? Aturan ini bisa menjadi sebagai bahan renungan. Ini teguran dari Allah. Artinya daerah kita ada yang tidak beres. Kita nyomi kacanggih cata udip. Jangan mengambil kesimpulan seolah-olah semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Kalau lun pegah tempo dulu kan, waktu lun dakwah di sini. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Dalam siurul hego ila kaidin ba Allah. Walau kau pernah dengar lun pegah lum kadang katua nu. Iya dalam siurul hego ila kaidin ba Allah. Ya Allah, ne manusia ya Allah ku berat ka maksiat ke derana. Nabi izin kamu tiga. Allah melarang, Allah mentang sayang katanya. Apa kata Allah? Air dua bertenang. God ya Allah. Syukur ya lom. Iya mengadu ba Allah. Ya Allah berat loh ya Allah kai maksiat. Bahkan ibadah mereka itu mulai berkurang, bertambahnya kemaksiatan pada mereka. Ya Allah izinkan kami untuk naik ke darat. Dia berkali Allah, dua ini. Berdua ini. Suput ijak lo mim dua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Nipidin ya Allah, tiga mentang ya Allah, izin ya Allah. Ni berkali Allah. Kajit daik ju tapi pilih-pilih tempat berkali Allah. Yang halum bi daik. God ya Allah, mi cakat. Nya handai turi rumah tungku imum ya. Hana urusan ji mi kai support saja. Nyoke mi mutuah yang kita takutkan. Iya. Apuy, angin, tanah. Disimak baik-baik mi mutuah. Kembali putra le mentang tahun kelung nahi mentang ge jamun. Nah. Ai jamun ni heuin ku putih, urang ka ngeo thit. Aure yo ka ge thati lam. Nanti dapat tepatnya mi be watek na yo.
Miam tuan berbahagia. Iya, apui, angin, tanah. Iya, akan jie udarat, meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang tentera Allah. Apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua. Itibit apui. Hana angin, hana ujian, tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan. Idet menu mim tua. Apui meyokai ija tengok, nyo maah. Iji hana ituri mutuahnya. Oh nyo masjid, oh nyo rumah sikula, nyo daya. Ada nama diterima perintah ba Allah, semua diratakan. Apui, angin. Semua kita merasakan, ya. Sepeninggal ulama kita di Jenib, ya. Allah yarham Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab, Allahumma gfir lahu kadraninya, ya. Lehnuwa beliau ke hadirat Allah, mulai angin sebak-sebuk. Tegak-tegak angin. Ini tentara Allah. Artinya katanya hanta timli pada ranah kebaikan. Hanta timli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan. Hanta tim nepreh truk angin tentara Allah akan diratakan semuanya. Nah, kalau orang yang di Aceh Utara, Simpang Rangkaya, Aceh Utara, yang katanya kalian kan tenda-tenda jualan kan, tenda-tenda gop mekatnya ibapo oleh angin. Tapi itu kekuatan kabeh, kekuatan tidak. Maaf nih, angin yang merupakan tentera Allah nyoba beton bangunannya hanya kira mi. Mungkin kalau pernah kali itu mudah bagi Allah nyogebet dengan angin di bapa waten. Mudah. Makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah. Nyawa tekade angin sebab subuh. Ini pertanda apa? Bala. Oh wate kadehnya adalah pertanda bala. Mari kita introspeksi. Kita tidak menyalahkan orang lain. Masing-masing salahkan diri sendiri. Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Mendung itu dahsyat. Kalau sudah semua, artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendung tengok menadasya. Bahkan di pegalai Nabi, kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya, tip-tip anak keturunan Adam mendesya. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa. Itu kata Nabi. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa, segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, getanyo iman lima wajar berdosa. Ngunyo wajar berdosa, maka segeralah bertaubat. Kalau tidak pada ranah bertaubat, tidak wajar getanyo berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana wajar getanyo pubuk dasya, mandum fasilitas Nabi Allah. Cobalah renungkan dari pertama kita dijadikan dalam kandungan. Pajan atom tak kirim makanan ke anak dalam kandungan. Hana. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh lemak ne ut imamoh le anak. Hana. Jadilah yaitu darah. Gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung. Yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan. Tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat, dengan sehat. Bahkan sampai malamnya katanya lebih sehat oleh Allah. Bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah. Bukankah ini semua pemberian Allah? Maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tak pegah mi. Baru-barunya kena itamong dan kalian mbak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jokonan Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabak drone dilangsa kan. Jadi awai tamong kono ile perlelun himbau. Nyan utak Israel nyanti Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli. Rahmati mereka. Cetok Bruknya. Itu puji. Nya bahaya mi. Kita Aceh ini diambang apakan bahaya besar.
Maka dia waktu yang mencekot muno, ilu sering dalam dakwah aku pegah. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dah meje tak cok pulang ju Aceh. Tapi jalan pergi ke Indonesia yang. Iji pegah ju peraturan-peraturan ni, nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanya tipu efek Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangadat je makanan. Tete paju. Alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu riung mu beo. Kagot hi tangen ngehiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be hidup lemah aja ngayok-yok krehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegang kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, hai dauro, tayu kajak juga merantau deka, kemenang, nyakan, hai dauro, tapi hanya jak hinan, empun han tak putar. Indonesia pungo, kop sakit hati. Nyawati lagi nyaw tingat tu. Kenapa? Pakai icah di mana? Kita nyok katuha mi, katuha ni. Walaupun idron tapi kena skincare hilim muda baju. Tidak hiu riung kalau kayak boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan tu. Tapi drone baik pengen kakak long tari masuk long tu bukan tari drone ni walaupun kayak kena minyak makan gitu. Tari. Benar ada gop, ni ada drone masing-masing. Ada pegang menang, nak ada gop, drone lagi minyak kali kena cerongkot. Anak can lah guys. Tengok Tuhan, kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabah Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kali wabah Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tapi fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja, hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyo kelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengok. Tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kaso je duk ke gubernur. Menyai suntik le Jakarta, segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngajuk KPH kena. Memang program pegat gereja je di Aceh ni. Nyon ni cetek tengok. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kada dang tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Udah perehwa yang majino pi Sabang cukup ancur kah? Ancur dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat Kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal di je bot ilungnya tak kai masalah. Atai kai pegah tengku nawate kena Sabang belebo. Tingat lung karam gurita je menam kaji yo lu bot. Mio tempat lung tamong gedehnya insya-Allah tengku mentua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe, ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat mamutim mohli. Malamnya hana tadbit yang kurang sehat. Singa bengah kalau mjet tadbit mentang siju. Malam singa ke agak tegak bacut, rencana yang minta makanan. Pada kana kafe baru ke? Si malam mana tadbit kana kafe baru. Metabu di Aceh. Apa salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Waktu sembahyang maghrib, kita nyo yang nak kedai, yang nak kafe. Baru debit manum. Apalagi dikumandangkan azan di masjid-masjid di menasah-menasah waktu solat maghrib. Nyan aturannya waktu azan itu benar sidro algojo yang benar. Dan lanti bagi si yang tiro. Algojo tiro imak barang. Asai kaya dan jaju rata kafe dang dai kumnan. Pasti urang kita yang apa bang? Puklau ke atas ni. Entnan mentang tang kampung. Hana tadi orang pegah halim tu. Ni yadan ber, ni yadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulaga tu adan. Nalaga? Mio hana natan kron. Itu
Nyo pura-pura bak kafe pun pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang deh dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hanya kejauh, sengap, lalai ke main HP. Dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Kita nyo harap-harap dalam doa sabi ba Allah ketika menjelang kematian, ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanyo hana rung-rung dalam neraka mim tua. Dosa KP-KP-nya itu sudah tidak ada perhitungan. Hana le ura hisab, ya ura perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, dicampakkan dalam neraka itu selamanya. Hanali bed. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan handa tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata kebahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyo ngan HP kabratat ni. Kabratat yang ngan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro ta telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Ayo kita kumpul reuni. Kumpul mandum ngon. Wateka kumpul lalai main HP. Iji main HP kedoi, tanyo main HP kedoi. Jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyo lah masyarakat. Wateka duduk rame-rame lalai ngan HP. Jadi peradaban akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengok berkhabar dah duduk ilai HP. Jadi yang HP bunga, HP cauro, HP suput, HP. Tuh na yang bah HP. Nah. Kita yang lewatnya mana? Tengku, pakan tupu orang naga bah HP seragaya tuh Watenya ilun berseberangan. Inolon tibelah na urang. Tengok tadu imusu teng tong. Artinya apa WT HP lah WT kan? Yang lucu lah na urang telpon, buat HP lah WT. Hana pulih-pulih bangai. Tengok tadu gimana berkhabar. Menyok cirit ke jeun. Menyok krih becun umpama. Halo. Halo hai putra. Pagi le gawat aku. Ada gawat perjuangan kaprele dia udah. Nyan main iklan nyan niku. Hana payah ni pegah bagop iron tengah lawit tipu ju bebek temang lapi yang. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin. Sampai tengah malam dengan HP ni talop. Padahal kat tengut. Kuprat kat tengut tapi HP ngilong. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok snack video yang sifatnya scroll lop nyo dirancang ada satu komponen ya hardware di dalam HP yang tunggu atau yang didukung dengan aplikasi di mana aplikasinya wateta scroll itu bitlom yang ipupe dengan saraf yang nalautak katanya IQ katanya sehingga wateta loknya itu bit lain pikiran menjadi senang. Ban senang tak lok tapi melalui itu. Sampai kadang tengok mata kah ile tablet lok sit. Na urang mata tablet. Jaro kata dia urang kata tengok. Urang kata tengok atai je urang tengok panen nama ceh bertepit mata. Na si urang tedang mata mano. Tapi kata tengok. Coba kita pahami. Dia bukan kata bengah watai tak bedah. Lagian bedah bengah. Yang jaro HP tidak. Mudah penting cai. Sang nai WA bunole kepala kontraktor nalung heboh kalau beli. Padahal bedah nan je jabat kedai kupi mutang. Pupu sibuk dah. Saya ingin mengajak ya. Malam waktu di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah tidak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na bedah hantu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah keneli helun merupakan kalan dunia sehingga bunga helun akan wabah Allah. Nyo hana ada dua mim dua. Coba bayangkan. Kecuali na pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan.
Ya mana lagi tanya nak pergi pesta ni kan. Ya kan kata dupu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya dia pergi maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Iji saya kaduk ajaib berangkat. Kita dah fikir butuh ile baru meninggal belum tentu mi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tentu ti. Na urang sakit mi 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tu. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister kan kan. Watai pegak pengumuman ni melasa, ipikir legok, bapaknya meninggal karena katip nukton kata kit. Tahu-tahu watai pegak pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua abah Allah, baby sister yang jaga orang sakit. Ingat? Duduk, nyan mandum hiran orang. Ya Allah, bapaknya katip nukton kata kit ke? Tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal? Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak katanya. Tahu bahwa Allah kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal. Mubacut benar mim doa. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian, dia kasihan. Monyokan lagi nyo tak pegat persiapan mim doa. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasi anak muda ipegat balon. Jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa. Pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir. Allah yarham Abu Tu di Belang Beladih, luasan kubur dananya, itu pernah kekhawatiran beliau itu melewati atau melebihi beratat temakut tentang apa? Tentang nantinya apabila berhasil mereka menguasai Aceh, Aceh akan dipekristen, na'udzubillah. Ini ke tantangan katanya urung tuha, yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, diantaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Kubjai kai bukalingnya. Pertama tu, le anak-anak muda katanya yang hanale uronyo, hanabut, hana lapangan kerja, pengangguran. Mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Yang mereka nanti akan ikut di belah di. Anak-anak katanya tolong dijagalah, jaga. Mandum tu, ini tugas kita mi, tugas. Menyonyohan tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Menyohan galak ke syariat agama mi. Puatra ci yang tak pegang sampai cinta ke Nabi. Tatim pegat maulid Nabi puatra. Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Watai mati kita nyomi lebih lom ke perhina oleh Allah. Lun tanya mi. Nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Nah ni kata lok HP nan makaji. Jaita jamu kampung dro. Kupu ba urang tuput ikap, empa urang penguh jai. Dari ilon buno ide ka ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, monyona ne pegah na hana maksudnya ngak bagah tak pegah juga dia. Nya ida tanya kan tahu ke kuda tak kengon. Nanturi Abu Lahab. Karena rumah tanya umi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tanya nak sembayang. Yang hana yang keji, yang nanturi. Nekalan mi mudua. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahab yang pegawai onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikan le tokoh-tokoh lain. Bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu tuh.
Memang nak kumulun, tapi hai mio salah kan, tak salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikun le anak muda lang kawan tiro. Tapoh iku di. Kita kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Ikun le Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muttalib kumpul dan memukul hantam kita? Kau tajak. Kak sengap. Ibu dapat. Wate pegarapan yang mim tuah mandum tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka, yang kesimpulan daripada rapat mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya ingat, bunuh. Sehingga itu bin usul dia orang lain. Tacok taikat Muhammad. Lir taikat, tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonya tak ikat bak lidai yang paling clear. Alian tak paruh lidai bahi baplung lek lidai yo hai baplung ke dia. Nyan yo hana gebuh ben pindah-pindah apa? Nak buh terkah pu yang. Pu terkah. Tuan, hai, halo pu yang. Kau tak pu. Terkah kan? Cibo, pu ni apa gah balung boh boh. Ni boh ju, mi anak ni boh nak dakwah le, aku nak ni boh. Kau pu kegap, hai. Cukup palo. Draw di le dah boh baru dah ju kegap. Boh boleh. Encin biji dit encin, boh encin juga nanti ni. Oh, kum palo ni darahnya, makanya nak tutup lintu. Cik kajil kali boh tulak ke kau. Mi hanai boh ni dah le nanti ada baik don kali kuda le. Boh boleh. Kan kulung hayami, kan kulung. Kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum ci. Ke draw ni. Nyan teh nubuh nyan kan draw yang darah-darah yang golong kawin. Nubuh, ya Allah, nyokan karena gede le dengkunya ni Allah. Lungbuh ti ya Allah. Ngan sedekahnya ulun lakai bu bagah truk lintu ya Allah. Musuh hana lintu yang timang, ada yang tirung-tirung macam jeci. Bumenan. Urung siam doa yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasidra urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muttalib kabu Allah. Maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah. Karena posisi Abu Talib katuha. Nyom yo tekedi je awaknya yak serang Muhammad. Lun hana tenaga. Saya sudah tua. Maka bawatennya Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya. Tengah nedu. Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar. Abu Talib. Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekalan urinang yang kamu ha temakut. Dia tanya oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib beklin hidup. Pakat, Pat. Terus saudaramu itu si Lahab epat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urung silun. Berat hati makut Abu Talib. Berangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Terus kenan hanli gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejar tokoh-tokoh kafe Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun oleh Abu Talib. Saya sempat mendengar bahwa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Musiro hana tho tiju tuut karena Abu Talib orang terpandang, orang yang disegani dengu. Maka te Lahab. Ikun le Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nada dipui kata. Abu Talib nani jawab sepuh. Karena Muhammad nyokai me ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun li Abu Talib. Hangkong. Ya. Memang hana hiurung Abu Lahab. Kada ada hingkong ju. Nekun li Abu Talib. Ikah wateka pegah abah hana ka pakai ule ya nekun li Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya. Ikah ki Muhammad so ku. Mutengap di Lahab. Watai tengap Ilahab, lagi tengap drone bunuh kena lun yang tengap, yang ke yang tengap kaban. Ditanya yang pulang balik le Abu Talib. Kutanya yang bakah,
Beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad. Belum tanya yang ikaki Muhammad tu. Hai ni kumun. Di mana sampai utak kah ke apa nak kumun rau ke? Kata ngau. Kebetulan lang kawan nak Abu Sufyan. Gejak je Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tanya. Karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah, kita mau Islam. Ni tanya Abu Sufyan kat geden kaya kat gedeng. Latih Abu Sufyan baik tanya baik tanya baik. Gejak je Abu Talib ika Abu Sufyan kata. Sufyan, nalun Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib lu pakat lewat yo no. Temang kajak. Engkau mau yang hana lu nanti po li apa lahap ya. Apa lahap atas handa tim lagi kaya muka. Gupo. Temang kah hana utak ke? Ikah so ke Muhammad. Tengap mandu. Batai bengeng Abu Talib mandum tengap. Jangan lu pegah kata-kata yang mandum. Teruskan rapat kalian, tapi ubah pekerjaan materinya. Bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi, saya tidak akan tinggal diam ke Abu Talib. Nah, urang lam kawan. Betul mana? Abu Talib berha nampak pedu di urang katuha. Tera ketubik ke Abu Talib. Beka fikir long tuha ya itu hana hang puju poh waka. Ya ni mudah-mudah. Itu pua kau tak kira. Padahal ini tidak ide. Ketubik jo Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib, ipegat long rancangan. Ikut anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai kata makut. Kan tu makut. Ikai padahal latih aku bunuh aku pegah kan. Pakai berhadai Tuhannya. Itu pun. Padahal itu kebetulan. Kaya kau berangkat. Urung Silon tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua. Di mana saja. Maka truk Pak Sabawate. Tinggal tokoh-tokoh puit dekat. Abu Lahab, Abu Jahal, Utubah, Syaibah. Puit ke? Geduk dia. Hai. So temjak Pak Rumah Abu Talib. Kekan Abu Jahal. Drone juga Abah Iron ni kakon gop ni kan. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Kekan Abu Lahab. Gairo ku kang ku temjak. Iro ku kang hana mengat. Sabab iro ku miolek ini pegah mandu tu ku poh. Padahal hana hang dia ya. Tuha Abu Talib ngengkong yang sebab. Sudah kena. Jak dro kemendang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yujak Abu Jahal ke dia. Gejak ada Abu Jahal. Nyak baik buka balik. So gede kedua pintu. Nabi kita nyomi dalam gambar dia dengar sudah dua pintu. Ni bedah Nabi ni nak buka pintu ni kena Abu Talib Muhammad kaje nak bahlung buka ni. Hana tadu so kadang lawan kata ni takut ipoh kata ni. Tadu inaya. Bedah Abu Talib buka pintu ni. Watai ke kalian Abu Jahal. Kita yang juli Abu Talib, ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya ni Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mana kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baiklah ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah li Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pu tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah haji ni kembangkan agama haji kembangkan. Tapi baik main cok-cok ngon. Nyon kamu abe icok ke Muhammad. Kekel Abu Talib. Puro naik pakat ngon awak kah? Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad, mereka mengikuti kebenaran, bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal, berarti tang Abu Talib tak kenal tangnya. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega ijak dengan kumudua. Ikan le Abu Talib. Kalega kata jak kena. Tapi pegah sesuatu. Alinyan berangkajan beda jak li. Ikan le Abu Jahal. Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah. Ingat. Pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib meri temakut. Ya Allah, kalaupun ini sampai terjadi kibanjarayo. Lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya Allah Abu Talib, Abu Jahal. Abu Talib mi mutua. Ni kalian respon Nabi mi ba? Ni kalian respon. Nehoi Nabi kita yomi. Nabi dalam Muhammad. Nalo nabu tatubi ne dia natubi Nabi kita yomi nikun le Abu Talib Muhammad
Lehega ijak bunuh ti jahai, tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka. Tapi lun tanya mbak kata ni, bagaimana untuk kali ini? Menyo katanya tak ikut apa kemauan si jahai. Nabi hendak jawab ni. Nabi orang yang paling beradab ni. Cocok. Ni dong Nabi kita nyonya nepu mulia Abu Talib. Nekun li Abu Talib. Muhammad, tolonglah nak. Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak. Lun katuha. Tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan. Ijak kena ni ipoh kata. Jamun ayah lun Abdul Muttalib kakekmu itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu, hai Abu Talib, nyo anak manyaknyo tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tabia makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giu lebih ke kata. Uronyo akan lun kerja yang dua sit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha, saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu? Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku, berhentilah untuk berdakwah. Amyohana nanti jawanya jipoh kita nyono. Nabi mihana ni jauh kapu bek relah adab dengan urun si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam ni necok ija saboh nyo surah kita nyomi ba. Necok ija ne paso baje Nabi mim tua serban dan sebagainya ne ikat nyo meno ne diji Nabi. Ne tebit ke Abu Talib menunduk. Abu Talib ketika kalian kejadian yang bekah hati ke. Dia tanya, Muhammad, kau nak jak ni? Kali Nabi, Abu, bahlun jak mentang Abu. Karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya, kemarahan mereka kepada saya, nantinya mereka akan menyerang rumahmu, wahai Abu. Lebih kot lumina, karena awaknya hana bengih ke drone, awaknya bengih ke lun. Karena lun tinggal di sini, untuk awaknya ni jak kena, ya poh drone, bahlun mina, bahlun mentang ipoh. Necok ju bajemi, necubit ju Nabi kita yo. Kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua. Tiba-tiba lain juz semangat Abu Talib. Nekun Abu Talib, Muhammad, stop. Jangan engkau lanjutkan nak. Kembalilah nak. Baik Abu, ante ijak awaknya ya poh drone. Tidak. Wah batat. No. Munya tekedi berani kafir Quraisy yang ijak kena ya apa kata si on bule kata darah bagi lun. Ya otak teruk behu urang jangan menang. Kele Nabi cuma hana upa ni. Hana apa? Kisah. Kisah lom Nabi mim tua. Nyandum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah tolong pegah mi. Bagaimana ketika kita menghinakan agama Allah. Abu Lahab yang konggop ni tapi dengan hina dalam pandangan beliau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi bapa yang dia dakwah awai goknyan pekabe. Asai Nabi tengah gajak urang ayuhan nas taqullah haqqa tuqati. Katru ilaha di samping. Beka peti. Igop kai dingo Abu Lahab karena baik fikir Tuhan Lahab. Beka peti. Anak yatim ji. Pui tu pui ji. Ani mayak berusaha ya. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab cukup berat di penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi ba. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh remeh ni. Contoh remeh. Pakaian kita nyo yang dalam kampung-kampung maah, adik-adik lun. Nyo adik lun bak malam nyo lun tanya ngisi jawab tiga nyak. Wup. Adik lun, baik bengeh malamnya ni apa? Lun tanya, "Na ni pakai baju ni pasau dalam?" "Na." "Na." Baju ni pakai baik ni pertama dalam, hinang medan. Ladum na pakai naik leyak, iya pijah batak. Apakah anda pegangan kon adat itu bukan cara kita berpakaian nak? Ubahlah nak berislami beu. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah, yang pakai lu ketat. Nah, cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya orang Tuhannya, bu merasa tertantang ketika anak kita sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan Islami, yang pegah nedam. Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda, yang Tuhan pihana telupung. Hai yang Tuhan mentang kena ilu puntung kan hana utak ya. Yang lucu je mana?
Pemimpin, seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian, yang merusak norma-norma agama, kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh, apakah tokoh adat atau tokoh kampung, kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamanya kita nyo lagi nyo pakaian dengku, siapa yang bisa meleras? So-so larang tanyo. Hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika terjadi samim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi deh. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jut ke sidro komando pasukan perang. Berangkat madu mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat gini. Abu Lahab hana kejak mi. Itulah sebabnya bahkan dalam sejarah Abu Jahal, Utbah, Syaibah mati dalam perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, bahkan han mati bak perang Badar. Kon jarang mulung kongnya, pucit han ija. Wate kabibi jadeh perang. Semuanya menuju ke sumur Badar. Mandu berangkat, engkongnya ini hidup. Olehnya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahab ibu puta mi. Menang wadrong. Sang monyoku adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah, ka pasti menang 1000. Yang ka pasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan rohja bak perang Badar, tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan ketika perang Kabibi jadeh. Gekalan gepedih le Allah karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah le Allah tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepedih keajaiban oleh Allah bahwa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa dat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mim tua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba urang kafe mi putuh taku saboh-saboh mutumpuk bak tanah. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dah kejadiannya. Perang golong bibit jadeh. Masa tentera katanya mendum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan gua tu. Sidra guanya beliau merencanakan dak jut wate lungwon tu bek merumpuk dengan Abu Lahab. Yang merumpuk dengan Abu Lahab jai cap ku tanya, nyok gua ku norot mentang. Gua tu. Wate gua iaitu rat arah Kaabah. Wah dega kalian le Abu Lahab. Dekat le Abu Lahab. Sufyan, nyang kang tanya tika duit okey. Kena le. Gam mekarat baju Abu. Kena. Pun mekarat. Abu Sufyan kaya kan. Dia tanya le Abu Lahab. Ikah naruh jak bak perang Badar. Nah ilun buno itu lam kawan dan pegah hero nu berangkat lu berangkat ju buno mampu jawai tak kau. Habis perang yo. Hai perang kalau habis. Kejawai tak kau. So dalu perang. Abua mono abua. Mi aku nu pegah dalu anak aku dalu kan. Tapi yang kada ku le kan. Tak ku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina madano. Keken le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo 3 tu kapag aku tampar tu. Tentera-tentera ke tanya sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat. Hayu-hayu dah obat. Pakam bisa teluk. Kepegah le Abu Sufyan. Nyo buah kan. Menyo tekedi lun pegah. Bek bengeh ni. Bek bengeh. Yang lung pegah. Yang lung kalon. Keken le Abu Lahab. Potra ka kalon? Lun kalon wate perang. Yang pertama kan perang duel. Dua-dua lawan. Olian baru perang serbu. Wate urang ka bertemu meno. Golo menghayuk-hayuk pedung. Tiba-tiba tentara-tentara kita saboh-saboh runtuh bak tanah. Tercang-cang ini. Kita yang le Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang tu pudih tikija ku. Gawat dah kau. Liung tumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyam yang anak kuat okey tumpuk tak tu. Maka kuat okey. Ikut le Abu Lahab. Ikabe puya-puya okey. Ikabe puya-puya okey. Hai Abu Akon lung puya. Iro ni menyang hana patih balung hana pupu. Tapi ni budak ni jaju ke deh. Aku ni dro ni tumpuk. Bengeh tu plek tanpa Abu Sufyan tu. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi ke Abu Lahab. Lun penasaran.
Kiban lewat te kapagah ipa-pa pedeng icang-cang taku tentaranya kiban. Kekeun le Abu Sufyan. Hana kudupu manusia, lagi makhluk hana kudupu. Wajah hana ada. Mencahaya wajah. Ipakai serban putih-putih, mandu jubah putih. Olian ipa ngan budak putih menan. Rupanya tinggal kejelaskan menan. Gua Abu Rafi. Abu Rafi, dua ngangan ke, tinggal gua. Orangnya ke Islam. Tapi gesom, baik itu pula Lahab. Tengah gua wanya, kekelengan Abu Rafi. Abu Rafi. Lepas dah kalah Abu Sufyan. Obi, sang serius tak tengah komunikasi dengan Abu Lahab yan. Kekelengan Abu Rafi. Ajak ya. Hai rogu. Untuk silap tak pegah habak. Bucok, kita nyoka Islam. Ipoh dia pergi. Kekelengan Abu Rafi. Kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi, wate kata, gede-gede oleh Abu Rafi. Abu Sufyan dicerita juga. Cukup gawat di gudanya icakad lom yang gudanya balik lom kedi bak pekeun pedeng tentera yang bak gudanya incit darah ibalik lom kedi terus lele icang lom. Tapi yang kedua kata gudanya hana kutuso. Terpancing Abu Rafi. Kekeun Abu Rafi. Oh nyan malaikat Allah. Kamu cok. Kebalik aja Abu Lahab. Berarti kah kenal yo. Hebat raya kah? Puam kita kat. Mujukat Abu Rafi. Kekeun Abu Rafi yang nampui ke nampu tepu yang. Duk dengan gaknya. Kekeun Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Kiban baik kupau. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Dipoh duk berat kami. So yang tamu sajian Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Dipoh. Abu Rafi ni gegiduk li Abu Lahab. Yang mundur katakan pam. Abu Rafi anak kata mayalak li. Kalau dah gejak dengan Abu Rafi dia apa pula? Abu baik menang. Weh kena ngak yang tiga. Nanti ngon Abu Rafi. Okey kata tempoh ah. Gegisau likut ge nak kaya ti krek ubeno. Kapoh ke tengok. Wah mi pudu Abu Lahab kena ngino ibapa gedi. Itu bit bintang kubjai. Hana trip lih bapa jan, lih tu bit bintang, igaknya nabo gentang na tabo. Megemak-mak nabo gentangnya kan. Nyah je bedah le tu. Hanje bedah le igaknya memang kamu mang. Olehnya gekeun le Abu Rafi, baik le ni po. Baik le ni po kajian sungguh silahap nyan hana lidaya untuk ibedah. Dah bedah tengok dia awak ya. Gebedah Abu Rafi, ngon Abu Rafi dia awak. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awak cara lama ke yang kibang ni awak. Kena awak ti kau nyan, ikut lahap. Sufyan sampai hati aku baru. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana? Nangke tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo nah hana kan lung sian tulung dran. Sufyan dek kacok ata buno kacok ke kepo. Kena Abu Sufyan nyo ro nyo hana ku puo ilung top puo. Hana Sufyan kah tok yang nak kepuo, ku kepuo. Yang kerja tengah ngah bere tak tu ke kau. Nyan pelajaran ke kita nyo. Bek embung tat, watena jabatan, na kekuasaan, mudah dumpu je tak pubut piu. Tengok wate kamu no dungku hana saja. Merumpak bala uhai tabai tu, pakan bingkeng. Bek bana kekuasaan seolah-olah gok madu meyuk kita nyo, tanya yang paling raya. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan, gerangkul, gepeduk jaro kono, gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Roh rumah. Gabu baju pada pintu, itu bit inang Abu Lahab, ya buka pintu. Baik kalau Abu Lahab kai puo bogentang. Ikan je Abu Sufyan. Dia nak truk rumah kan. Kai kuat wow. Sufyan, baik apa-apa bawanya okey kena puah apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah analung pegah apa kaji eno balung kau. Ba ikalan le inang Abu Lahab yang tena malamnya na inang Lahab ina puana. Wate ikalan na Lahab lako inang Lahab ikalan tu atu lakoi. Ikun le inang Lahab. Hai suami lon panai bo gentang yo. Jut inang model mana. Ikun le Abu Lahab bek le kamayang. Nyokan boh gentang boy tiju. Memang hijau, nyokan nang tupu hijau kena gaya. Icok le inang Abu Lahab, ibu tamang tu. Lehi peduk Abu Lahab. Ada mede kan tak pubat ile yang inang hana jelah. Itanyang le inang yan. Bang. So sampai hati ya podron lagi yan bang. Ilung rencana kan. Punuk poh Muhammad. Han kutume. Ku pesan bawa awaknyo
Huyu puabih Muhammad iaitu bak perang Badar. Rupanya lain cerita. Bak mendawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail. Iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan tengah petupat haba mukupoh itu. Rupanya lain cerita. Ngon Abu Rafi juga sempat long tempeleng tiga. Hai trimong ipoh long ngangkai. Ikun li perumoh Abu Lahab. Kupikir drone berhutau dia. Yang mereka nenek apa Muhammad. Berhutau drone pulan pulin yang kutumeh munok kutempat munok kutuk. Nya orangnya baru itu pu abiok nya lagi nyo. Nya lagi nyo agam. Ni rinang. Nya Abu Lahab bak geduknya lagi telut nya orang. Alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nya lung tengah sakit. Kelai nang ilahap. Kong ku pegah. Ku fikir bibi agam berhutau drone. Bodoh ino ngaku pubat. Cok ju ija, gopu basah ija menyo basah ce gedu gedum. Mumpum tu ina. Oh mumpum. Abak ji nak tu so puak. Pakan itu legop, yang tu ti. Wate gepubat gedu lain nang Abu Lahab, gedegan-degan, kira becut, gekeun le Abu Lahab. Baik tiga-tiga tat hai sakit don. Menyo sakit ne mendang. Mi yang mutua. Nyo ne tengok awai mi mutua, bo nyo awai nyo. Pun dia pulih. Gejok lain yang Abu Lahab berpuduk pada tempat Kak, metamah mirah aju. Iwo ni Abu Lahab. Kita yang mak, pakan bapak. Ayahkah nak insiden menobeu. Itipuk legop. Ikun leanu. Itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibalah itipuk ayah. Punai bela, hana. Gedup nak tanya oleh Allah. Ikun le Abu Lahab. Ho demai. Kacau itu ka kompres dia sakit tak. Ada dia dah kompres ni bukan sakit. Masuk jebek kira-kira tak lah. Baju-baju. Kompres. Wadah kenang kompres merasa tutung. Gadup dia Allah. Gecok ijanduk yang. Iyan gebah. Lekun bak perumah ke. Kajak bak apotik dia. Kami tahu bak ubat. Anti puikun yang. Anti bubat sakitnya. Antibiotik. Inyo bahasa kita nyo mak tuji. Nanti kan ni apa tepat? Emang ji jamun nak apotik dia diaran. Hai kop tepatnya ke. Enggak maksud ji nyo kan cerita iba ke masa kita nyo. Demikianlah kisah ji kian. Ya bela ubat. Watebo ubat. Ikun le Abu Lahab. Watra kabo kapina gede. Agenyo kam tamah pulai mentamah berat. Bucok gelap. Ka bela salap mentang salap. Bela salap bo. Pedih kon dit. Leuro mi mutua. Ibedah kemong ubir ya. Kan mentamah pulih, mentamah parah. Kenapa? Kita tidak sadar. Inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tak gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mim tua, berat hina tu. Malam geselung bu le permoh Lahab. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan, lambat laun seorang istri pun merasa kipan ke. Hana galak ke. God tak layani hana God cibagonya God tak pegah hana God sehingga gelak kero tu ban gelak kabar tak permun wate geui le Abu Lahab mege permun tan geduk kero keun ba aneuk ge haine ka uyah kah tak mama tapi yang geui mama keun lu kaya eu tai ke tai ku uli yakah kam lai ya atai ka sakit la ko hai tak yang keji yang keji ku bagai long yang dengar bupah hente na pu hana ina Lahab ino ija aneuk putra ya kau kusianya kata sakit mata hanjut li buka dengku karena ini saraf tak kemong biraya mata kedepit meno makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipei angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanjit damong ulai metamah raya sampai bocor mim tua maaf ya seperti tumut, tahu tumut? Kena mumpun tumut le. Oh mumpun tumut mangat apa? Bocor tumutnya nak kira kan sabok kecamatan be ji. Tumutnya bocor. Wate ile nanoh ngan darahnya mangat kena rot me, kena BU. Be, assalamualaikum be dekun ke be. Perumoh ngan aneuk ide tinggal kena paje ubu. Tiba-tiba ikele aneuk, mama lain tak be koyo. Cini ayah tak ada betul lom yang. Kejap perumoh Abu Lahab. Bangga jumuh Abu Lahab. Kabih tutup dengan nanoh, dengan darah. Putra kanyo gawat hago kejadian. Gocok ija bruk mi mutua.
Nyo maaf ni memang agak sedikit luar dia baca tapi ni betul nyo lagi nyo kena ada orang yang hana galak ke agama Allah. Gelap nanoh mengendarahnya han habis-habis itu bit mim tua. Han habis-habis. Tinggal kabeh ija kabeh dumpu belang sabuh rumah cukup tega be. Ikan le anak ke. Mama kok berat be mama kiban cara yo. Bu hanje dah baju dah yo. Malam hanje dah cukup mengganggu dengan bapak. Dak ada macam bapak dah duduk luar dia je. Tam lagi kan? Yang nak kalian be ilegop anak akan ibah kedanyo. Karena memang hana galak ke agama. Memang tujuan Allah yang kena perhina, kena pancur dalam rumah tangga. Ikan le anak. Mama, nak betul ke dia ayah kita nyo? Nak betul ke dia? Kan le rumah nak. Walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak. Hanje tengok dia anak. Long kiban lom nak. Ha le ku hira sebenarnya tapi hanje tengok nyan lako tu. Long lako ikah ya ke. Hanje tengok dia. Ikan le anak. Mama, monyo hande betul ayah dari rumah ku tu lon. Ha tadu rumah be bangki tapi urang malam. Nak betul ke dia? Ja rumah lahap. Ayah hai lon sebenarnya sayang tat kerana tapi anak kita nyo ia betul kerana luar kibat bro imada Abu Lahab dalam hati Abu Lahab nyo muno kita nyo go tekad Tuhan hanayum sagai ba anak tu nyo siata hanayum ba rumah terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit kita ini akan dicampakkan di luar rumah pernah ada apa awak kah rumahnya atalong pegat kata Lahab masa long lagi nyo ka pegat telong takit man sampai hati anak tanyo itu dia ingin meninggalkan rumah ini je Iban cara kakak kaptubi ke dia yang penting awak kah senang cok peratah ketulak luar rumah tu coba bayangkan malam hana wate malam dia tengok meraung-raung kesakitan ayah ne ha teh mai sakit dah tolong ke anak mama kacau dah ayah buju dia ke dia tulak hanayum kita nyomim tua tulak ke dia sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala nyai Lahab mati sehingga bengah hana letu hana mek le tayang le anak ba mak mama ayah kau tak dengar dah hana tu le pegah dengar bayak ka hana le mukli dia pukli dia mak bedah jo rumah Lahab ya lapor bapa gisi Lahab kam meninggal lah kami apa jan gop biasa watai dengar laporan Lahab kam meninggal itu aja benar pajan saya bengau untuk tolonglah bagi si ni utus perangkat desa yang semano main tu kan ni selesaikanlah itu jenazah Lahab kan le bagi si jelah anda pun waju ada siapa akan jawabnya ya apa beres main waju perumo tengah duduk musyawarah dengan anak ayah di banjarannya ayah kah hanali kam meninggal hai pu ke banjara mamnya kah hanali kita tanam kan daripada ino pitanya hai tahira be pi cukup kawan dah danom tengah musyawarah ide perangkat desa dipikir mano halah udah teman dah danom he teman Lahab wate mentang udip pi akai sabuh macam makanya wate mentang udip be arogan gob itanda wate mati karena tanyo mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan untuk mengkafankan untuk mensolatkan lebih-lebih untuk kubu ya damang lam kubu kita butuh bantuan orang lain baik watai udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri yang lebih-lebih kita orang kaya orang napeng bak dah fikir-fikir tanya alah lung kau orang napeng hai tim ji tinggal pupupeng monyo orang menungka kompak hai tim bantu katanya pupupeng untuk apa ni uang itu enggak ada nilainya rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya ini mesti diingat maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah Lahab akan diselesaikan oleh keluarga sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat ka muro-uro mu malam-malam nunggu jenazah Lahab mentang bak sehat iluan wate truk urang ikun meno seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu Lahab lah angon-ngon ji kiban cara ada pegar mayo muno mentang jet kaku huru mentang ide kaku huru nanti cara jenazah kedih mudah ka leku huru mi hana to kena be camp tatat ke le camp nyo ka seluruh tubuh itu bit be gena cok hang gejet gepegah ba masyarakat cok anak bate tine anak tepo masyarakat anak bate rom tu dari kejauhan bam ibalik tubuh Abu Lahab sampai ret dalam lubangnya nu wate karet dalam lubang nunggu sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala jasad Lahab ibadah bangkit wate mi wate tanah
Jangan hanya pura kuah. Kalaupun kita punya rencana, kena kuah lain, nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo. Sehingga, cok batil sebanyak mungkin, maka dilemparlah, lalu tertimbunlah tubuh silahap. Jadi, tertimbun dengan batil di atas tanah. Sampai malamnya, mentang itu bit bebruk. Tunggu, na'udzubillah. Makanya, baik bengih dengan agama Allah. Menyekan landasan agama, jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Alhamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama. Didik anak-anak kita nyomi. Pegah ba anak-anak. Watai semayang-semayang. Kita nyo suami. Didik anak-anak mi. Derona mi. Madrasatul ula, itulah ummi. Artinya madrasah pertama, orang yang mengajarkan mereka yang paling pertama itulah ummi, orang tua, ibunya. Maka menyo ayah hana malim, perumoh malim, lako hana malim, kemungkinan anaknya mengerti agama. Tapi mak hana malim, ayah malim, nyan anak ubud je ke malim. Karena tanya orang si inang lah penunjang utama untuk pendidikan bagi anak. Mi saran lun bak malamnya, didik anak-anak kita nyoba jalan agama supaya apa? Mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua. Contoh, wadai bang maghrib, takkan bak anak, ne, pelon TV ya, ne, kebah HP lehat. Pakan mama azan ne tua, azan yang tak jawab ne. Watai kun Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Supaya ada hubungan kalimah syahadat yang dalam hati kita nyo dengan orang yang tengah gemuhoi. Sehingga anak kita nyo telepah ulua, asai tengok azan, nyan nak kaitan suaranya dengan hati kita yo isambung ya. Maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat. Yang mana dah pegah ba anak. Belum TV ku ba HP mendung. Ka, watai habis azan, takun ba anak. Nak ambil wuduk nak. Nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya. Cok uduk nak. Nyo muno cara cok uduk. Nyo jaro ilepu basah mandum ya. Olian kumur-kumur, olian muka, batas muka sampai truk belinyung kena nyo batas muka ya. Dah pegah ba anak. Nyo katanya mak, baik harap ke ayah sibuk yang minta rezeki. Nyo tugas katanya di rumah. Pegat. Nyo muno ono ya. Kalau ya mandum, olian jaro nak buat habis siku. Karena rah sikunya lagi urung pegat tutu menyona luang 50, luang paret 50, maka tutu peh dah pegat 80, lebih gede dengan lebih kena. Menyobatas siku berarti tarah lebih betul kena. Yang halnya lungkit-lungkitnya berkena pegah ba anak. Meno sebelah no ya. Cuci sebagian rambut, jerak ke jerak likut je barang kapat. Ka olehnya kabere gelinyung, maaf. Gelinyung nyok meno watai tak culok kena. Kan meno tagai. Kan lu culok tengah kena tagai. Lu culok kena. Tulak kena watu. Nyo jaronyo watu nyo yang betua yang lobang yo. Kan melen ada dia. Dia. Nyo lobang nyo betua. Lu lobang kena baru tulak nyo. Begli. Pegah ba anak. Lehega mentang ne pegah ba anak kajian. Kajian ne kali rah kira betul batu mek likutnya. Ka? Dang ne ino ka? Mai ino. Mak daimum menyona ayah yu ayah daimum. Tak purno sembahyang kepada anak. Lu sembahyang maghrib mandum, ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran daripada Rasulullah. Untuk membuka kitab Sirus je, Sabilal je, atau Jauhar Mauhubi je. Nak ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat, maka zikir ingat Allah sebentar. Kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama baca istighfar lego. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lego. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lego. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daral. Sampai selesai. Oleh yang tulis laila fi nahari wa tulis nahar sampai selesai. Untuk sampai teruk buat zikir subhanallah lebih alhamdulillah lebih Allahu akbar lebih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sempurnalah zikirnya mimtuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gugur
Dosa katanya, walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Kita yang legop. Mantengku dosa-dosa besar, hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran. Ya, olian kakak kenang wate mugrib, wate mugrib kabe. Tadi kata mau wate insya, anak mi kade oh, kan? Mama kade kaprele satu kaprele. Iya zan. Katanya kan mentang wudu yo. Nek tak pada tak sembahyang 3 je. Lita sembahyang hana lita wirid. Alian tajuk tak pajobu. Biasakan wate kala ne kerja insya ante baik le ne baku wirid. Ne meslawu tajuk. Sallallahu ala Muhammad. Abere mandu. Leung tika. Leung anak min mandum du inan. Le pajobu ikun le anak mak tak buka TV dah je tapi back trip buka TV B keinginan dia sam putu buka TV jusian tak wate ne kaje tiat mama ne bi HP tak je cok tapi back trip HP je tiat oli antuk ne yuk kita belajar apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita belajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah tiba-tiba laku katanya gua ba Allah tinggal anak dengan katanya sudah terbiasa kita didik kan anak gua ba Allah nasi bayangkan bunuh bengah laku katanya gua ba Allah anak jimo orang silun merasa kehilangan seorang ayah malamnya malam phone mim tua igop ijak ya sama dia baru mau katanya anak katanya hidup batago je ibantu iji pi ikut sama dia ideh tiga ngain sama dia terharu dan merasa kehilangan air mata yang terus bercucuran mak belah no gedu geklik sit sampai habis sama dia kagua urang madung ketayang leng kuimum kak mengapa terus-terusan menangis seperti tidak mengikhlaskan kepergian suamimu geken lekayan kuimum lun kan hana ikhlas lako lun meninggal tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis geken lekanya Lung tingat cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa. Tip-tip mugrib kedidik kamu terasa tak goknyan mentengna sajan kamu. Nyoro-nyoro nyan kagua ba Allah. Kamu te perle barang kamu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki. Hana le bak nyo yang kamu tengok mu pikir. Ja mama bijak ngui mung get yang ba anak tu. Nek pekan nek kamu tapi ni ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli anak. Pekan nek ibrah le anak. Tunggu imam. Mak, lun hanawu dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmat Allah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun ingat mak. Malam-malam yang kau lihat kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagu abah Allah. Malamnya pun kita merasa kehilangan sosok ayah yang luar biasa yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya lo tayang badran. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang metamah gemo dalam duduk umum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udah dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan nih. Mugrib gop kaiwo mandum mesapat lakot ayo hana empat rumah lo guwo gedu ke rumah ngalu puntung azan ke ro mano hana tarik ruko iu le anu ya Allah kiban ya ke ya gop itu pak te masjid siuro dua le pet mu bulan-bulan mu tonton ikalan peristiwanya le anu uronyo meninggal ya uronyo malamnya mu kumpul urang sama dia klik biasa kan le urang bak perumahan kak hana klik kali klik menong kahe ku hai ku klik le malam-malam malah kau meninggal kepada bukan nah ne ke du inai tayang lem ku imum nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak hai ingatin tangke lebih ke begadah ke juga dia memang hai lo ku menjanjian getipak enggak ada salah hana tebak tebu gua getipak ke maka lebih baik bawai gadah kayaknya juga mangat kayak becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Bahkan dari kalian legok bahagia dah rumahnya selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lun yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lun yang inang-inang. Kita tahu kan
Kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi. Kurumuh Nabi padumdro. Orang yang kali lu tayang tiga orang yang. Orang yang je ni jawab. Kurumuh Nabi padumdro. Pupu siapa? Padum? Lagu napeng tu. Kurumuh Nabi sebelah. Meninggal dua. Mentang udip Nabi. Yang lain wafat ahli wafat Nabi. Yang bertingkat Nabi mim tua. Perumuh Nabi. Sebelah ada perumuh Nabi. Tapi Nabi hana nemadu watai mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawaba Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah. Yang baru nak madu. Maka orang silonnya bahaya tak kata nyomi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari. Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Aisyah berat cemburu mi, berat wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyogotanyokun maaf perawan, gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Nitanya yang Aisyah, ya Rasulullah. Di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara permohonan yang paling dicintai oleh Rasul. Niken li Rasulullah. Drone hai Aisyah. Kita yang li Aisyah. Buktinya. Tengok kena di tiga gata tengok balako teteh nampu tengok. Lako tengok teteh lepeng kan tikana pu tengok tengok. Ulang balik cok baji tidak kukut jai peng taduk jui samping bang. Nabrak galak ni kalau. Hai beratlah. Kup jai kupu peng yang ho kupu kan kena ti. Kantum teji wiro ni baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tak lagak-lagak thai di. Urinang atrah hana masalah je ke masalah. Ang kaji mi hana pupu begah i mentai nak cop. Macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai ya Rasulullah. Drone. Buktinya nepot sini anak kurma, nejuk ke Aisyah. Empat bukti. Senang tak Aisyah, senang tak dicok kurmanya ni baju senang tak nyo kurma yang hana god je lom. Perkenian antara kon kire kan. Kelat-kelat masam yang mangat dah. Ni baju dah Aisyah mangat dah. Enti perumuh Nabi, Nabi ni buat perumuh yang lain. Ni tanya hal yang sama oleh perumuh lain. Ya Rasulullah, memang Aisyah paling lagak di antara perumuh drone. Tapi lun tanya mbak drone, di antara kamu so yang paling dicintai. Ni kali Nabi yang ke drone. Buktinya lupa ju kurma ini yang empat. Yang tenang tak perumuh yang hotel dia pajunya. Berarti Rasulullah berat cinta ke kelung daripada ngawaknya. Nuwa bak perumuh lain juga lagi nyan. Bak perumuh lain lagi nyantit. Sehingga timo sabuh rencana bak Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah. Si gagal tak pegat makanan di rumahnya. Ni wo urinang drone mandum kena mandum. Ni wo kena tak makan bersama. Bak Rasulullah potrat nak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka nak kele Nabi je nak tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang bena urinang lom dai wo kena. Padahal Aisyah punya rencana. Wo tengok mandum tengok paju-paju makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tengok. Di antara perumuh drone yang mandumnya, yang paling dicintai tau. Menyo tanya agam kamu kan. Mesti tanya lah kau. Mesti kau Nabi mesti tanya kan. So yang paling dicintai itu untuk pegang aku jawab dia kan. Nyana tu pegah. Nabi cara angkat. Yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma. Mandum nampak. Mandum dah gering-gering juga, kem-kem. Bati long. Yang tiji, bati long. Padahal mandum. Maka anai jepu, kahana apa kah? Ni juk kurma. Kahana yang cara Allah. Maka dia tiga gapi je kelako baik lagi. Ada banyak kan? Pegah-pegah le urinang mai datang tanggapi. Nyo jai datat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tena, yang mentang poh perumoh pup jai. Lun kan pernah lun tanya. Sebab ditanya, menyonggon suami yang tengah napeng. Oh, baik lelun tanya ni. Hana geduk mesapa uragam ini. Hana ada om tanyangnya, dia tanyang ini uragam dia ke game-game yang anak kenang ke.
Menyata kedi perumah kena tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak yang lusa tak ule. Leuro kah hana magun ngaya temerang han taputat. Kalau tak bapa menteri hana si boleh. Kalau dia ubat hana, kalau dia suntik, kalau dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar dulu tayang, nan tepu bi ubat lam. Urinang mio kamu gagal sakit kapayah pulih nunggu pedang iliko Honda, peduk iliko Honda, ni baik je bat toko mu nunggu pulih keroi man patiro. Nyo. Terus kena nuan ju dak ke nyoba urinang. Kaci judah yang cocok. Nyan benda patih lu koyok-koyok gelum. Ha, cok. Getenya ju nyan cin sini. Kahek ke kai tu biru bebe raya tak ada kita ni yang Honda. Lam kenau. Nyan depo, terus rumah sakit lam. Peng ni ju bela nyan baga pulih. Ha ni patih ni tes. Ni tayang pak urinang tu. Atak sakit yang minta mu ju mesti tengok mayam. Dah sigram je langsung pulih ngum. Yang memang ubat roy. Maka urinang tekam pepep yang kan dipujuk batik ekonomi kam nipis. Atak ekonomi kam pipis menipis menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB dan berapa punyuang. Dumpukan. Maka jika jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledron. Loan sendiri lagi ya. Si gagal tenana. Watehana terus bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi. Oh hana uronyot datagun ber. Hana limong bohmo. Le bohmo dapat jawab siapa? Hana karu. Pegah ego hampah dan kawin dengan drana. Titi uro karu. Hai mi, bon demita ada lako tabo, nem kawin bubek karu. Cim kawin dah. Cimita. Bertoke tabu je nem kawin. Ada karu ti. Bahkan dengan toke tabu atai kagla tali inat atau ya minta inang lain ji. Lea kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini pelajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kok kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jojo harta. Ni bak Nabi katanya suami lun ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah. Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabah. Necok le Nabi mimduah jawab para sahabat puduk bab punggung unta ya dakwah Islam sambilan mekat napeng nanti ini untuk kebutuhan agama untuk kepentingan agama jaju publo tipu ro gejuk mimduah suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah paki hai Khadijah habis harta tentu apa kata Khadijah hai suami lun memang pada adatnya harta kak gebi kelun oleh Allah tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah munyo harta ke pesinggal oleh Allah tempatkan pada jalan Allah maka lu yu bak kata hai suami lun puabih agama hartanya untuk agama Allah nekeun oleh Rasulullah bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih untuk kepentingan agama lun rela dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril perantara ini pegang oleh Allah Jibril sampaikan salamku kepada Khadijah istrinya kekasihku dan kepada kekasihku merupakan salam dari Allah sehingga pesan oleh Khadijah lam sakit hai Khadijah ini pegang oleh Rasulullah apa yang engkau tangisi nekeun oleh Khadijah mi saya teringat terhadap alam bardah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah, bagaimana keadaan saya di alam bardah, urang silun. Tinggal-tinggal. Tiba-tiba getren malaikat Jibril mimdua. Getren malaikat Jibril. Guputren ijaga fan limong krek guputren ijaga fan. Netayang le Rasulullah Jibril. Keso limong krek ijaga fan yang nyo mandum kananan kata malaikat nyo yang buh Allah lun cuman perantara gegala untuk nama yang pertama ijaga fan itu untuk Rasulullah yang kedua ijaga fan untuk Khadijah yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali yang keput ijaga fan untuk Fatimah yang kelimong ijaga fan untuk Sayyidina Hasan maka terkejut Rasulullah netayang le Rasulullah nah sidro tu hana merbuat ijaga fan siapa dia? Sayyidina Husain.
Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijazah kafan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memerlukan ijazah kafan. Nyamban persiapan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwa ba Allah Khadijah mi merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urinang menan di penghujung daripada nuwa ba Allah nawasil le Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata singa hotenia pegah agama Allah, merumpak keruang tau bau. Luah kerungnya, engkau mesti melewati, harus lingkanya. Hanjut ne lewat, nekuh kubulun kata Khadijah. Nekuh kubulun, necok tuliang rung-lungnya. Tuliang rung, jadikanlah itu sebagai titik untuk engkau lewati, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khadijah mimdua. Pengorbanannya terhadap agama Allah luar biasa. Maka setelah sepeninggal Khadijah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernah waktu Nabi tengok nyan menomi Nabi contoh menom mesti mengaikap kan, walaupun kan sebegit menan Aisyah radhiyallahu anha tengok ni cumucom ni tengok ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan tiba-tiba Rasulullah tenwo nedang bak pintu syahaya kenabian yang nampak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh nekalan jarum ni duknan pengeh wajah Rasulullah. Ni jumpa oleh Aisyah ni beda. Wahai suami lon kata nuwo, ni cum jaro-jaro, ni rangkul bak jaro, ni puduk bak kursi le Aisyah. Rasulullah merihek. Ni perubah rung ada lemung Aisyah. Tengok ni perubah rung menandung dua, ni gusuk dengan kasih sayang le Aisyah. Tengok ni gusuk-gusuk yang terkejut Nabi. Waktu terkejut Nabi, ruh musubur Khadijah. Lain ju wajah Aisyah tengok. Lain ju wajah ada tanya ke menancit. Mesti uragam kali pernah kawin tiga. Apakah gecri atau meninggal terserah. Yang kagum kawin perumah kedua. Kebetulan perumah yang keduanya itu ri perumah dia yang phone. Itu sonanan lah bahkan ngon lah. Dia tak kawin dengan dia. Tengok-tengok malam tete wawon mufum. Anam po wawon. Iba apa saja? Oh yang katanya you. Tadi waktu wewen rutakan dan perumah phone. Yang ke meninggal dia tengok malamnya. Ikan le promo. Hana tu soleh promo. Nyau promo putu bot gede. Tapi Aisyah hana orang selon. Aisyah waktu netupu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hana pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ni tanya, Aisyah, pakanya wajah tiba-tiba berubah? Ada apa? Mono ya Rasulullah. Lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka. Ilon ko trip kan menikah ngelung. Wada kurung lung ya Rasulullah. Ne lah tu lumung lung wate terkejut. Kenan lun yang disebut tapi disebut nama Khadijah. Wa ke lung hansip laga. Padahal Khadijah hanya janda. Ilon iaitu perawan ne menikah. Pakan sini tu lung iaitu nan Khadijah disebut. Ne bedah Rasulullah dengan kasih sayang ne pegah. Aisyah, betul mutua. Engkau saya nikahkan itu perawan gadis. Dan dari drone betul. Tapi hai mutua hai long pegah bagata apa? Sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku kata Rasulullah. Kenapa? Betapa depu dia kata hai Aisyah. Di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun, semua orang mencemoohkan saya. Tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah, dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku dan memberiku semangat. Bahwa terus aku akan terus semangat karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan terdepu ubina harta Khadijah mandung kesumbang ke jalan Allah. Haikna soto posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain. Khadijah tetap nomor 1. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab ini bahaya. Apalagi Nabi kita urung pencemburu nomor 1. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita yang mulia, yang cemburunya luar biasa. Ini karena alasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah, perumah-perumah Nabi. Tok Nabi yang dia mengkawin dengan orang yang kali pernah mengkawin dengan Nabi. Yang menan urung silun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi tanya Umi. Nabi nanwa tengah malam tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh ada gemuhoi urang dan gejaga perasaan tetangga. Ngan urang hana gasa Nabi ni bergahaba, lemah lembut. Nekala ni
Nabi waktu yang tubit ukota, upasai, pandangannya selalu menunduk. Ya, gaki waktu yang langkah, memang kata orang langkah Nabi raya-raya. Tapi kita jangan berasumsi, tapi kita yang mana? Nya raya, Nabi makna raya, otnan ubetah, han raya tat, han ubet tat, setengah. Tetapi langkah Nabi itu pasti, makna pasti. Menyo Nabi kerana langkah ike na tantangan, ada rintangan, ada perlawanan, Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam, Nabi akan terus lanjut lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi daripada langit dengan tua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nijaga hoyang nija." Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar, di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu. Mengingat cinta kepada Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si kolom di penghujung watai ni. Trek mentang yang pandang. Kam selawat lagi Nabi tiga tepo. Shalla alaika Allahu ya adnani. Hidro lu. Hidro nengi jo dulu. Lagi yang karabe tu itu kalau pandah ke batu. Hidro nonton deh. Sama-sama katanya cinta kepada Nabi, sama-sama dalam selawat. Nyo ke nonton dia malaikat untuk apa kan syuting nanti kepuar ke debat Nabi dia cerita. Dia pegah disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek 10 20 je menyoek 100 lebih baik. Lebih-lebih kami nak adik-adik long, kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je ni selawat ke biar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Ni selawat ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut dan ada rezeki kami kurung selawat ke Rasulullah. Nah penyakit yang han pulih-pulih ni selawat ke Rasulullah. Ni tawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beji ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B, insya-Allah akan memperoleh kesembuhan mim tua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan lidahnya, baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa? Sering diceritakan oleh mubaligh, tungku-tungku sering diceritakan. Nantinya watetro ba urau bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Urau bangkit tiba mi. Nyodonya ke pancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan ada tempat lemi, semuanya rata. Hancur mandum. Dibegah oleh Allah. Hoka raja-raja yang dalam dunia ka pegah drok raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja yang berkuasa selamanya ni pegah oleh Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyo kagak pancur rangit-rangit kagak runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan. Waktu itu baru bangkit, Allah keperintah malaikat Jibril. Jibril, cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril ni turun ke bumo mi. Bumo kasari mandum. Hana bak kaya, hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depan li kasari mandum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana ketupat. Pada kubur Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to yang bahasa Aceh. Disita oleh Nabi oleh malaikat Jibril hana ke depan. Terakhir gotok-tok bumo oleh malaikat Jibril. Hai Tano, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mengkat-kat mintua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya terretak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, yang hina retak. Tehah bumo, Nabi ni tebit mimtuah dengan kemuliaan. Ni bedah Nabi mi. Nyo umpama lagi nyo mi, ni bedah Nabi ba ule tanah kuburan. Yang hina neduk Nabi. Ya, ni pelah serban Nabi.
Karena kenang tanah debu kan baru bedah dalam tanah ne sampuh serbanyan daripada tanah kaglih mandum ne pakai kembali le Nabi baru Nabi ke kalan kiri kanan ke kalan lain dah goyong putra kayo seketika teruk malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam Jibril Jibril nyo putra ka Jibril nyo puro yo ne pegah le malaikat Jibril Muhammad menurut pemberitahuan daripada Allah inilah hari kebangkitan ini tayang le Nabi berarti ini hari kiamat nyo Muhammad uronyo uro kiamat nyo Jibril menyonyo uro kiamat Jibril di mana engkau sembunyikan umatku umat lon pataku bah Jibril apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka tidak Muhammad Jibril katakan kepadaku di mana umatku coba bayangkan mim dua lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu ada tanah hana ne tayang Khadijah hana ne tayang Aisyah dan istri yang lain hana ne tayang Fatimah bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan tetapi yang dalam pikiran Nabi umat lun ho karena Nabi ni dupumi watene Isra Mi'raj de kalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka ya Nabi maksud ji baik sampai tamang neraka berawal lun bi syafaat ile baik ile getik dalam neraka merupa syurga ju nyampan sayang Nabi ke umat mim dua nekeun le malaikat Jibril Muhammad umatmu belum dibangkitkan oleh Allah nyo baru dra ne bangkit ente ke ujung ke dia baru tak bangkit yang lain-lain kan nyo golom bangkit para malaikat lagi pegat lom le Allah trip dah macam proses baru lega Nabi Muhammad tingat umat berarti golom dalam neraka dupnan kasih sayang Nabi mi demikian kita yang hadir malamnya nantinya di yaumil mahsyar nyan mi akan gade kita nyodli Allah gade di belang padang mahsyar mertuh ribayatun mi inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti ino gepegah li tengku dalam kitab gue baca nanti di belang padang mahsyar matauro sejengkai ule nya tergantung amal kalau banyaknya amal kebajikan tentu saja hanam dah tupat pi matauro demikian menyotanya dit amal bahkan banyak bermaksiat maka matauro ya teule contoh hino idonya oh wate tari uro berat de uro kan hana mandum urang yang haik gedeun uro na urang biasa macam tapi gak yang biasa hana pepep ana tapu kenapa inilah ne petimang dengan ilmu pengetahuan agama mi sebagai ilmu tambahan bak malamnya semua kita yang berhadir menyota-nyota rasakan tari uro panas terik berat tak tu hana manusia yang tidak mengeluh ho yang tajak urang gekeun meno tahu ayo tak oh yang tajak maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat laju terucap berat tutung tat tambahkan kalimat tersebut contoh tat ya Allah berat tak ya Allah lun melindung bakdro ni ya Allah dari panasnya api neraka yang diutamah oleh Nabi diutamah kalimatnya untuk apa kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatenya Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka, apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah, mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah bekna nan dalam neraka dro ni ya Allah yang bak watenya mi nekalan le malaikat Malik Zabaniyah nan urang tanya umpamanya mi dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah ya Allah nan ji ya Allah dia pegah le Allah Zabaniyah hapuskan namanya daripada neraka karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka maka tipuro gesampu kan biu sagat yang berekan tanya hantuk kenan tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah tu abang kuimum tu mendau yo tu ke lewat yo baik bang kuimum mendau dia pegah tu bapa kesi ni pegah jawanyo bapa kesi ya pegah bapa kesi tu tau yo memang kan Mekah ada lung tu tin ho yang tajak gaduh tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majelis taklim
Ini nampukan majlis taklim. Si uro padung go, si minggu padung go. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang padung? Rukun temayang padung? Gak jadi. Rukun temayang padung? Nesolah. Yak ber mi mutua ngan dak yak ber denna fahala nekalan gure-gure kita nyo tega sampaikan kelebihan-kelebihan tayo kita yak ber tu bak menasah tatanya bak tungku kiban cara tungku tadang sembayang kiban cara tatung sembayang bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah karena kemarahan bengeh suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marit dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isi tup Nabi Musa. Nabi Musa ketupanya iblis. Nabi Musa raya apanya ngurung mi. Jadi mi tak bayangkan adalah goknya generasi kepadum kenabian tapi kaya ubet ke raya apanya Nabi Musa tu. Itanya le iblis. Musa ho nejak rikun le Nabi Musa. Opo kaya urusan long ika? Ilung bertiga hendak urusan buka. Bekah tayang lung kah? Tayang lebli. Kan lu tayang ho neja. Ilung kuno ja Bukit Tursina kuno marit dengan Allah. Ikun lebli. Nutim tanyang ba Allah tiat. Nutanyang tiat. Kira-kira monyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah. Apakah Allah menerimanya? Nutanyang tiat. Nabi Musa kan terbaca. Nyo ikah puka yuyu menteng. Atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikun lebli. Kamu bibin yang bertaubat. Cuma dia tanya yang ledro ni. Keterimang taubat kamu oleh Allah. Maka orang silon. Gekan oleh Nabi Musa. Untuk menyokam mayang kat ubah kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejap Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Dia tanya oleh Allah. Ada apa Musa? Ya Allah. Waktu dalam perjalanan lu kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Teman. Yang ke iblis you tanya yang bak lun. Bakdra ni ya Allah. Ketika mereka mau bertaubat kepadamu ya Allah, apakah engkau akan menerima taubat mereka? Ini pegah oleh Allah Musa sampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah iblis nyai taubat ni terima, lun terima. Berdasarkan kesalahan pada awal, iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini mubarak lun terima taubat iblis, ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Kabat Nabi Adam kaiwa balon, artinya tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam, maka lun terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Gua Nabi Musa kana jawaban isitup le iblis. Musa, kiban ke jawab le Allah, ke terima taubat kamu? Ikam yang anak taubat ku hambu ke Nabi Musa. Tuan baik le ke terima Tuhan. Kali lun tanya mbak Allah, ni pegah le Allah akan keterima siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok tenang. Kup senang iblis. Tetapi, kekalian Nabi Musa. Gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi. Baru taubat kalian diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang iblis. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya lalu kepada siapa kami sujud? Pegah Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikan iblis. Ikan mengurung mendang hangkutin sujud bak kubu tu kau sujud. Ya iblis. Bengeh Nabi Musa. Gila kepoh. Watai gila kepoh ila ke ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kak permainkan komunikasi lon marit dengan Allah. Kakak pemain lekah. Bengeh. Watai genuk poh Nabi Musa. Ikan iblis. Musa. Baik tapoh lon. Baik tapoh. Akan lon bite. Langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka kali Nabi Musa, ci pegah aja. Ipegah lebli. Wate manusia tengah bengeh nyo dalam rumah tangga kami hati-hati. Nanti ni ingat bak suami yang hana ajak dakwah malahnya. Wate manusia tengah bengeh, tengah nafsu amarah, tengah G8 ampere ya. Ipegah lebli, wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengeh kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Monyo memang bengehnya han berat, kamu pu berat ipegah lebli.
Kalau di suami istri sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai atau sampai memukul atau sampai membunuh, baru kami cuci tangan. Nya iblis buka. Nyo rahsia iblis buka. Maka urusi yang Tuhan berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat, ayah baik pengen ente ijak iblis pamukara ni. Demikian perumo lako bertajam ju. Baik pengen mana miklong ente mukara ni tamang iblis. Istighfar, astagfirullah. Nanti boleh dipraktekkan, ya yang ilmu malamnya itu boleh dipraktekkan. Ente nak kiban, perubahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asai ka bengeh urang ni pegah ju. Nyai selalu iblis itu istighfar bertajam. Gaduh mim dua. Kalau tidak, inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabai-sabai kita nyo dalam perangkap-perangkap iblis. Kehidupan kita nyo hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyo akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyo akan kita nyo persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyo. Selesai taboh, saboh kita nyo. Ulun hae menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegang hana masalah hana mungkin ni. Hana urang hana masalah. Suatu ketika na urang kena lapor masalah bak Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Saidina Umar, kalian kalau sering bertengkar bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat. Nah, tongkat Nabi Saidina Umar. Gepoh dengan tongkat. Dan hana tawar-menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Wate masa khalifah Saidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila anak suami yang bertengkar dengan istrinya, nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Saidina Umar ya, tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenlela ko, draw ni phone. Pulung ke bak draw ni phone. Kenlela ko, kan gara-gara bunuh telat pada gunbu, mai dong hai kutu ku tipak dengan belangong. Kenlela promo, yang ke draw ni beo-beo main tipak. Nyo dia akan ku adukan kepada Saidina Umar. Kenlela ko, saya juga akan mengadukanmu kepada Saidina Umar. Bedahnya dua-dua berangkat dari Saidina Umar. Kira-kira tu bak jalan kena tamang rumah Saidina Umar. Ke kalian tu tuam, mi bapa-bapa puyang na baru mau Saidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke? Itanya bunuh karu pihak nak tempat bapa ke kan? Rupa ji berat ini olom Saidina Umar karu sih. Makin panjara, oh pun mante adu nanti awak. Wate kini wade kalau le Saidina Umar, ge itu. Hai. Kita kena. Hodan aja. Umar, kamu bunuh nak cekcok bacot dalam rumah tangga. Berarti lu rencana lu nak mengadu bakdra nu. Demikian isteri lu mengadu bakdra nu. Tetapi kenapa sampai tidak jadi? Apakah ada jadi? Hai, kamu bunuh hana berat tan meno pikaru tetlok kuno ku eron lebih berat ron karu tang. Mangku putih ku aja badron go ku awo. Na bengeh Saidina Umar tidak. Tersenyum Saidina Umar, urangnya pun keberangkat ge awo kadame. Inti yang lun kemu pegah pu, hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga. Kepada urinang, beu te lun pesan. Ujian terberat kita suami isteri adalah kepesempit rezeki dalam rumah tangga mi. Nyo ingat habis yo. Oh wate hanapeng isteri harus terbuka lebar. Nyo bejet ge maklumi, bejet ge terima suami wate hanapeng, bejet ge im-im rumah bek karu. Le kita nyo wate gara-gara hanapeng kleek leok karu, wate ka karu. Na urang yang sampai ge cerai perumo. Ubutnya. Borosakan ada kita baca surat kabar. Pak koran ditulis hina ramai-ramai isteri menggugat pasah, ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Kau tak cek gara-gara kurangnya ekonomi belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip aja nukubah. Hai lakom tua, baik lengan judi, nauzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah, sehingga akan dipuji nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali menjanji, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Hana yang melata-lata ada muka bumonyo kecuali makna hana mono. Ada mentang met-met kita nyo ada muka bumonyo, Allah ketanggung rezeki bagi kita nyomi. Tetap Allah akan kepemudah. Yang penting kita mau jalan usaha dengan baik, menempuh dengan cara yang halal, jauhkan yang haram. Karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib. Talabul halal faridah.
tuntut yang halal itu hukumnya wajib. Maka carilah nafkah. Bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan istri supaya membekas dan mendarah gapah. Yaitu katanya, yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah hampir sentuh kepada yang haram. Karena resiko katanya makan haram. Raya dan mim tua. BO mentang perutnya itu merasa yang haram. Singa akan tak sedar yang haram pak lain mim tua. Nyo urunyo tinggal gencar tat urung. Nah urung yang putubit bahasa. Jangankan untuk dia minta yang halal, yang haram he. Yang bahaya bahasanya. Yang haram he. Yang halal hana he. Namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah, kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kita nyomi. Dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu. Namun kita pilih. Kita tidak siap. Allah dijadikan kita nyo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada kita nyo hana tak sembayang bem berdalih ke Tuhan. Tanyo tak pubuk dahsyat bem berdalih ke Tuhan. Maka kita nyo gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu taala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada kita nyo. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang. Makhluk yang tidak berakal. Mamyo kita nyo hana ta manfaatan akal, maka hana bida kita nyo dengan binatang. Nauzubillah. Nyo ketulak tarik ji mim tua supaya deh dalam pandangan kehidupan manusia kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta kepada Allah sumbangkan pada jalan Allah supaya dia nyobek mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat ni. Sampai kena wafat deraninya sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajhah. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekele Saidina Ali hana ya Rasulullah. Ali dawa tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Dawa tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra nak tinggal. Sumakut hak. Kita yang le Saidina Ali. Pakan tu makut hak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabak Allah. Bekna mukumat dahsyat dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tacok pulang. Waktu nuwa Sayyidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi cok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun. Waktu perang dengan Yahudi. Dahulu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni cok le Rasulullah. Ni pegah bak Sayyidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung bek mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah dalam keadaan jeroh. Maka kami nak mutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 rupiah mim tua. Bek ni anggap sepele tanya. Ni nasi dro urang meninggal ni. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Si dro urang meninggal digotong. Kena buat tempat sembahyang gede. Ramai-ramai orang tengok kubah. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat ni. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. 20 keluarga tidak nak tanya. Ya Rasulullah. Sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ini tanya oleh Nabi. Apakah dia meninggal? Itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tanya mbak perumo. Kalau kodron meninggal nak hutang tu. Kelih perumo. Santut ki hutang. Ni dengar oleh Nabi. Ni kelih Nabi pu. Menyobah bahasa katanya. Tak sembayang ke rau. Hana galak Nabi ke berangkat. Ya? Golom truk bak tabuh simpang. Tiba-tiba netegur oleh malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pernah berkali malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Allah yang perintahkan. Kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazahnya. Nedang ya Rasulullah. Dia berkata Nabi. Halau temdang urung-urung yang meninggal. Mentai kubah hutang dalam dunia. Mentang mukumat dengan manusia. Dia berkata malaikat Jibril. Dia berkata Allah. Wahai Muhammad. Urung nyan bunuh kagebayi hutang le Allah mandung. Nyan urung penasaran. Iban cara gebayi hutang le Allah. Pan hawa terbat tanya na hutang bergebayi le Allah. Nah. Dia tanya le Rasulullah. Iban cara gebayi hutang le Allah. Urung yang meninggal nyan kubjai hutang hanangan gebayi kami. Memang hanangan bayi. Kena hana bayi. Memang hanangan bayi. Maka waktu di penghujung yang kami sakit-sakit. Gecok tasbih.
tung ismayang gebaca kul huwallahu ahad. Dalam riwayat seribego si malam. Ada kena seribego si malam. Maka ketika truh ajal urang bunonya, Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urang meninggalnya. Ka biak juk, biu bayi hutang, bakso kemutang, biak bayi. Urangnya, urang yang pau hutangnya, wadai truh malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je. Kekeli urangnya. Alhamdulillah pak kan bayi hutang lon. Wate drone mutang peng long, long berosa agak kepepet perlepeng, long hutang long bak gop long. Berarti mi oronyo kan bayi, kan long bayi hutang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Wate gua malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Gua ju. Keken le urung beno. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayi hutang-hutang. Padahal memang kan meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Orang siang mutua, watai gadah orangnya, baru je pegawai pengumuman di menasa. Bawa orangnya ke gua ba Allah. Yang cara Allah mudah. Intinya, bekna kehidupan katanya yang mukumat dengan sesama manusia, katanya tahu ba Allah. Bahaya. Karena watai tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa, itu dipertanyakan oleh Allah. Katanya watai kecabut ruh. Ruh katanya kecabut, gebapa oleh malaikat. Wiyau gede. Jika Allah, katanya oleh Allah. So ya, si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji, getulih na catatan amal. Nyan monyo kedi bermasalah gekeli Allah, pinah kedi. Hana rida Allah gekalan tanyo kembali kepada Allah. Bagaimana halnya getanyo yang penuh dengan dosa, yang belum sempat bertaubat, yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh, tamu kun-kun. Uronyo sindir menyindir gara-gara kekayaan, gara-gara gop lebih epeng hameda kalen. Susah getanyo karena senang gop. Nyo atranyo jangan sampai tabawa mati. Sampai mati kita nyo mentang kuto hati ditawa ba Allah. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya kita nyo kembali ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa, me kan han kita nyo oleh Allah. Jamun kata long kiri mudonya glih, pakan jino kata wa baklong dalam keadaan kuto. Fa innalahu jahannam peglih lagi. Dia pilih oleh Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih. Bahkan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto, nyolah kita persiapkan nih. Hari demi hari perjalanan terus berjalan. Yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain supaya kembali kita kepada Allah. Baik mukumat dengan go burung silun. Hikmah yang paling besar nekalan meninggal ulama kita nyoban banyo. Kiban Allah pemulia mi. Dari Jakarta urung sembahyang jenazah. Masjid Raya Baitur Rahman Mupluh Ribe. Oleh disambut oleh jamaah PD Jaya. Disambut oleh jamaah Samalanga. Disambut oleh jamaah di Jenim. Subhanallah. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan. Dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa. Ini adalah rancangan. Cita-cita kita. Kita kepingin. Ya Allah. Tak mujud long lagi. Kup jai urung sembahyang. Hana pri malam urung sama dia rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar. Zikir akbar. Diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya beliau di alam barzakh. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah. Kita mohonkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana. Sebagaimana kami berkumpul pada malam ini, ya Allah. Di halaman masjid. Untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu, ya Allah. Musapat kamu bak malamnya, ya Allah. Kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar. Bersapat lom kamu lagi nyo. Ya Allah, kecintaan kami kepada kekasihmu, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlagi nyo sehingga bersapat kamu dengan Nabi, tamung Nabi dalam syurga. Izinkan kami mengikuti dan mengiringi Nabimu